Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naka Faro Ainur Rahma dan teman saya Fatimah Azahra. Di sini kami ingin menjelaskan tentang mekanisme inflamasi dan respon imun oleh sel NK. Inflamasi adalah reaksi alami tubuh yang bertujuan untuk melindungi kita dari berbagai ancaman, seperti infeksi oleh bakteri, virus, atau cedera fisik. Ketika tubuh kita mendeteksi bahaya, sistem imun segera merespon dengan memicu inflamasi. Adapun fungsi inflamasi yaitu melindungi tubuh dengan menghilangkan atau membunuh agen penyebab cedera seperti patogen, virus, bakteri, zat berbahaya atau kerusakan jaringan, menghilangkan sisa kerusakan sel, dan melakukan penyembuhan atau perbaikan pada jaringan yang rusak. Nah, dalam proses ini, inflamasi membantu menyingkirkan agen penyebab cedera dengan membunuh atau menyingkirkan, kemudian membersihkan sel-sel yang rusak dan melalui proses penyembuhan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan tubuh. Inflamasi bersifat sementara dan biasanya mereda setelah penyebabnya berhasil diatasi. Meskipun inflamasi berperan dalam melindungi tubuh, ketika proses ini terjadi terlalu lama atau secara berlebihan dapat merusak jaringan dan memicu berbagai penyakit. Adapun penyebab dari inflamasi yaitu inflamasi merupakan reaksi tubuh yang dapat dipicu oleh berbagai jenis ancaman atau kerusakan. Ada beberapa penyebab utama inflamasi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu infeksi mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Ketika tubuh mendeteksi adanya mikroorganisme berbahaya, sistem kekebalan kita merespon dengan cepat, memicu inflamasi untuk melawan dan menghancurkan patogen tersebut. Contohnya seperti peradangan pada tenggorokan saat terkena infeksi virus flu. Selanjutnya yaitu cedera fisik seperti luka atau patah tulang. Saat jaringan tubuh rusak karena trauma, inflamasi bertugas memperbaiki sel yang terluka dan melindungi tubuh dari potensi infeksi lebih lanjut. Inflamasi juga dapat terjadi akibat paparan bahaya kimia berbahaya atau racun seperti gigitan serangga atau iritasi oleh polutan. Zat-zat ini merusak sel-sel tubuh dan memicu peradangan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan. Pada beberapa kondisi, inflamasi bisa disebabkan oleh reaksi autoimun, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan sehat. Contohnya seperti pada penyakit lupus atau rheumatoid arthritis, di mana inflamasi terjadi secara kronis dan dapat merusak organ atau sendi tubuh. Tidak hanya itu, alergi terhadap zat seperti debu, serbuk sari, atau makanan tertentu juga memicu inflamasi. Pada kondisi ini, tubuh bereaksi berlebihan terhadap zat yang biasanya tidak berbahaya, menyebabkan gejala seperti ruam atau pembekakan. Inflamasi ini sendiri juga memiliki gejala, yaitu ada rubor, kemerahan, yang kedua yaitu donor, nyeri, kolor adalah panas, tumor adalah pembengkakan, dan fungsiolesa yaitu gangguan fungsi. Untuk contoh gejalanya sendiri yaitu pembengkakan, kemerahan, nyeri, hangat, dan susah digerakkan. Nah, untuk mekanisme inflamasi sendiri yaitu inflamasi berlangsung dalam beberapa tahap yang berurutan, di mana setiap tahap memiliki peran penting dalam respon tubuh terhadap cedera atau infeksi. Tahap pertama adalah inisiasi. Ini dimulai ketika tubuh mendeteksi ancaman seperti mikroorganisme berbahaya atau kerusakan jaringan. Sel-sel imun seperti makrofag dan mast cell akan melepaskan mediator kimia seperti histamin dan sitokin. Zat-zat ini akan memicu perubahan pada pembuluh darah untuk memulai respons inflamasi. Masuk ke tahap kedua yaitu terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah di area yang cedera. Hal ini meningkatkan aliran darah yang menyebabkan tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan dan rasa panas. Pada saat yang sama, permeabilitas pembuluh darah meningkat, memungkinkan cairan sel-sel imun masuk ke jaringan yang terinfeksi atau terluka, menyebabkan pembengkakan. Tahap yang ketiga yaitu disebut dengan kemotaksin, yaitu pergerakan sel-sel imun terutama neutrofil menuju lokasi cedera. Mereka dipandu oleh sinyal kimia untuk bergerak ke area yang membutuhkan perbaikan. Setelah tiba neutrofil,
Dan sel-sel imun lainnya akan melakukan fagositosis, di mana mereka menelan dan menghancurkan patogen atau jaringan yang rusak. Setelah itu yaitu ancaman berhasil diatasi, inflamasi memasukkan tahap resolusi dan penyembuhan. Mediator antiinflamasi seperti interleukin 10 bekerja untuk menekan inflamasi dan mengembangkan tubuh ke kondisi normal. Jaringan yang rusak mulai diperbaiki dan sel-sel imun yang tidak lagi diperlukan mengalami apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Saya Fatima Zahra akan menjelaskan tentang respon imun oleh sel NK. Yang pertama itu ada deteksi. Sel NK mengenali sel target yang abnormal melalui reseptor yang spesifik. Jadi sel NK ini bisa membedakan antara sel yang sehat dan sel yang terinfeksi atau tumor dengan mendeteksi molekul pada permukaan selnya. Yang kedua ada pengaktifan. Ketika reseptor sel NK ini mengenali target, maka sel NK ini diaktifkan dan mengeluarkan zat sitotoksik seperti perforin dan granzim. Yang ketiga ada pembunuhan sel target. Itu tadi ada perforin, yaitu membentuk pori-pori pada membran sel target. Kedua ada granzim, memasuki sel target melalui pori-pori tersebut dan menginduksi apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang keempat ada produksi sitokin. Sel NK juga memproduksi sitokin seperti interferon gamma yang membantu mengatur respon imun lainnya. Nah, sel NK ini memiliki peran dalam imunologi. Yang pertama itu adalah respon cepat. Sel NK adalah bagian dari respon imun yang cepat, memberikan perlindungan awal sebelum respon imun adaptif teraktivasi. Yang kedua ada pengaturan imun. Mereka berperan dalam mengatur aktivitas sel imun lainnya dan meningkatkan respon imun secara keseluruhan. Jadi sel NK ini tuh penting banget untuk melawan infeksi dan mengendalikan pertumbuhan tumor sehingga kontribusi pada kesehatan tubuh itu sangat besar. Terima kasih, itu saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.